Ngeri, Marzuki Ali tidak terima akan tempuh jalur hukum. Ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Marzuki Ali yang pernah menjabat sebagai Sekjen PD kelihatannya semakin geram karena namanya terus dibawa-bawa, bahkan cenderung dituding oleh pihak PD. Dimulai dari pernyataan AHY yang menyebutkan ada kader yang tidak aktif 6 tahun yang ikut berencana mengkudeta dirinya dari ketum, sampai dengan kader lain yang menyebutkan namanya dengan jelas. Awalnya Marzuki langsung meminta kepada SBY melalui pesan WhatsApp agar AHY dan PD membuktikan tuduhannya itu. Kalau tidak terbukti, maka ada sanksinya sesuai dengan ADART partai. Tapi sampai hari ini ternyata SBY tidak membalas pesannya. Oleh karena itu dia berkata, bila tidak ditanggapi dan tidak bisa diberikan bukti atau tidak terbukti, maka dia akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Saya pribadi sedang tidak tertarik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan tuduhan AHY ini. Bagi saya, mau itu AHY benar dalam ucapannya, mau itu AHY hanya membual saja, sama sekali tidak ada bedanya. PD bukanlah partai yang ingin saya harapkan menjadi yang bisa membantu rakyat dengan sepenuh hati. Nyatanya mereka sudah diberikan kepercayaan selama 2 periode dalam mengurus negeri ini, tapi hasilnya jauh panggang dari api. Kemajuan tidak kemana-mana, tapi uang yang dikorupsi bisa kemana-mana. Pembangunan negeri tidak signifikan, tapi pembangunan Candi Mangkrang sangat kentara. Yang paling menyedihkan sebenarnya, sebagai orang yang berusaha mencintai lingkungan, saya sangat kecewa. Ternyata merunut ke data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hutan Indonesia paling luas dibabat, digundulkan adalah pada zaman pemerintahan PD. Penggundulan hutan tidak dibarengi dengan penanaman kembali, tidak memberikan nilai ekonomi kepada bangsa, bahkan belakangan terbukti menjadi salah satu faktor terjadinya banjir hebat di Pulau Kalimantan. Oleh karena semua fakta ini, saya tidak penting kalaupun benar Marzuki Ali ikut merancang pelengseran AHY atau Marzuki Ali hanya orang yang difitnah saja, sama saja bagi saya. PD sudah bukan partai yang berarti buat negeri ini. Saya hanya tertarik mengamati bagaimana seorang Marzuki Ali pembawaannya kalem, diketahui begitu dekat dengan PD. Bahkan bisa dibilang PD adalah rumah kedua baginya, tapi bisa cukup emosional juga, sampai pada kondisi untuk mengancam orang di dalam partai yang pernah membesarkan dan dibesarkannya itu. Dia kecewa, tapi tidak mengakui. Dia berkelit saat ditanya, apakah Marzuki tidak setuju dengan pengangkatan AHY sebagai ketum PD selama ini. Dia bilang, ini bukan masalah tidak setuju atau setuju. Dia hanya mengingatkan dulu di tahun 2013, SBY pernah berkomitmen kepadanya bahwa PD akan dibawa menjadi partai yang modern dan terbuka. SBY juga berkomitmen tidak akan membuat politik dinasti di dalam tubuh PD. Nyatanya sekarang, jelas SBY mengingkari komitmen itu. AHY menjadi ketum, adiknya menjadi waketum, sedangkan SBY menjadi ketua majelis tinggi PD. Ini belum termasuk peluang jabatan menantu SBY ke depannya, istri AHY dan istri adiknya, yang juga masuk sebagai kader partai. Saat ditanya apakah dia menganggap pengkaderan di dalam PD bermasalah, dia pun berkelit. Katanya, kita lihat saja nanti di tahun 2024. Kalau benar di tahun 2024 PD mengalami kemenangan dalam pemilu, maka benar mereka bagus. Tapi kalau tidak, berarti memang ada masalah dalam partai. Dia bisa terus berkelit, tapi sebenarnya rasa marahnya dapat dirasakan. Terlebih saat ditanya mengenai KLB yang mungkin bisa terjadi, yang digagas oleh banyak kader untuk menggulingkan AHY. Marzuki berpendapat itu sama sekali tidak melanggar aturan apapun. Bahkan kalaupun benar Muldoko mau diangkat menjadi ketum PD setelah dia mempunyai kartu anggota PD, maka semua itu tidak melanggar aturan apapun. Memperhatikan ini semua, bagi saya ini bisa menjadi satu pengajaran bahwa siapapun, mau pribadi atau kelompok yang diberikan amanah tapi tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka waktu yang akan menunjukkan mereka pun akan berantakan pada akhirnya. Waktu telah menunjukkan selama ini mereka hanya solid saat ada kepentingan kekuasaan saja, tapi cenderung tidak solid bila itu berkaitan dengan nama baik masing-masing pihak. Jelas terjadi ketidakakuran di dalam partai yang dulu begitu harmonis. Gilbert bongkar Formula E, dana sudah keluar 1 triliun rupiah. KPK buta, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Niat Gubernur Anies menggelar balap Formula E ini sejak awal memang menimbulkan banyak pertanyaan. Dari berbagai segi, seperti jenis balapannya, anggarannya, dan persiapannya. Ahli otomotif mempertanyakan kenapa memilih Formula E yang tidak populer. Bahkan tidak ada satupun pembalap dari Indonesia yang ikut berlaga. Jadi buat apa? Sementara Gubernur Anies berusaha menyamakan gelaran Formula E dengan Asian Games 2018. Hahaha, makin blunder dong. Asian Games itu sangat menarik perhatian rakyat se-Asia karena para atlet dari negara mereka masing-masing berlaga di sana. Ya pasti untunglah orang Indonesia juga berbondong-bondong menonton atlet pujaan mereka. Ini memicu penjualan souvenir dan kuliner. Belum lagi banyaknya hotel yang terisi. Ada pula jual beli hak penyiaran yang menguntungkan. Juga banyaknya sponsor yang mendukung Formula E. Mungkin hanya Anies dan Tuhan yang tahu. Gelaran Formula E sendiri di negara lain seperti Kanada terbukti merugikan penyelenggaranya. Bahkan dalam 4 tahun terakhir sebelum 2020, Formula E mengalami kerugian mencapai 1,9 triliun rupiah. Padahal pihak operator Formula E Operation atau FAO mendapatkan pemasukan dari promotor dan hak siar. Ruginya karena pengeluaran yang jauh lebih besar. Tuh kan, duit promotor dan hak siar larinya ke FAO, bukan ke kota penyelenggara. Jadi Anies berharap dapat untung dari mana? Lalu dalam persiapannya, pepohonan rindang di Monas pun jadi korban. Ditebang hingga tak jelas pohonnya dikemanakan. Soal penebangan pohon-pohon Monas ini pun sempat jadi polemik dan dituding jadi penyebab banjir di kawasan Monas. Apakah Pemprov DKI Jakarta sudah melibatkan analisa dampak lingkungan ketika menebang pohon-pohon Monas? Entahlah. Dan sampailah ke soal anggaran. Ini yang paling heboh, paling blunder dan tidak transparan hingga kini. Kita kembali dulu ke tahun 2019, bulan Agustus. Waktu itu Pemprov DKI Jakarta mengajukan anggaran buat Formula E dalam APBD perubahan 2019 dan APBD 2020. Dilansir Kompas.com, ada 4 anggaran yang diajukan. Komitmen fee tahun 2020 sebesar 360 miliar rupiah. Penambahan anggaran 934 miliar rupiah untuk penyelenggaraan. Untuk penyelenggaraan 378,46 miliar rupiah dan asuransi Formula E 556,22 miliar rupiah. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro BUMD sebagai penyelenggara juga mengajukan anggaran suntikan dana penyertaan modal daerah atau PMD 305,2 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk Free Feasibility Study atau FS, Research and Development atau R&D, Civil Works, perbaikan jalan raya, dinding, pagar, pembuatan trek dan jalur balap, layanan umum, keamanan, kebersihan toilet dan lain-lain, honor tim pelaksana lokal, safety, race materials, dan biaya tak terduga. Dan terakhir, anggaran 600 juta rupiah buat sosialisasi dan pre-event Formula E. Totalnya sekitar 1,6 triliun rupiah. Yang kita semua tahu, Anies sudah menyetor komitmen fee 360 miliar rupiah untuk pelaksanaan Formula E tahun 2020 dan 200 miliar rupiah untuk tahun 2021. Dari sini saja sudah harus dipertanyakan. Kalau sudah setor buat tahun 2020, kenapa harus setor lagi buat tahun 2021? Kalau harus setor lagi di tahun 2021, kenapa yang buat tahun 2020 tidak dikembalikan dulu atau dibawa buat setoran tahun 2021? Logikanya kan begitu. Selain itu, seperti diungkap oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI buat Formula E sebenarnya sudah mencapai 1 triliun rupiah. Selain komitmen fee, ada pula biaya langsung atau tidak langsung lainnya. Di luar itu masih keluar dana terukur atau tangible berupa dana langsung atau direct cost dan tidak langsung atau indirect cost dan tidak terukur atau intangible, misalnya tenaga, waktu dan kehilangan fokus buat hal lainnya, ujar Gilbert. Dana terukur tidak langsung misalnya perubahan Monas yang menelan biaya hingga 143 miliar rupiah. Sementara PMD yang telah diberikan ke Jakpro sebesar 305 miliar rupiah ditambah 600 juta rupiah biaya sosialisasi oleh Pemprov DKI juga tidak jelas juntrungannya. Biaya ini tidak jelas apakah sudah dikeluarkan dan digunakan atau batal. Lalu, biaya untuk negosiasi awal ke New York yang dilakukan oleh gubernur pada tahun 2019. Lanjut Gilbert. Lalu ada lagi biaya langsung berupa bank garansi 423 miliar rupiah di tahun 2020. Biaya-biaya yang disebutkan Gilbert di atas itu, selain buat komitmen fee, apa dan bagaimananya tidak kita ketahui. Heranya, untuk biaya sebesar ini tidak satupun mendapat pertanyaan dari KPK. Ditengok pun tidak. Misal pertanyaan saya soal komitmen fee 2020 dan 2021 itu kan wajar dan logis ya. Sementara sekarang rakyat DKI Jakarta butuh duit buat melewati pandemi COVID. Jadi Anies ini gubernur buat rakyat apa buat diri sendiri saja? Selalu dari kura-kura.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.